Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabarnya teman-teman semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Baik teman-teman kelas 4 yang saya banggakan, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan materi kita, yaitu masih berkaitan dengan SPLTV ya. Karena pada pertemuan yang sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang metode eliminasi, metode substitusi, serta menentukan model matematikanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke metode yang terakhir, yaitu tentang metode determinasi. Untuk lebih jelasnya terkait dengan metode determinasi, maka tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah teman-teman diharapkan mampu menyelesaikan persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinasi, gitu ya. Baik, tanpa berlama-lama, nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu konsep dari metode determinasi. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Metode determinasi. Baik, untuk metode determinasi sendiri itu merupakan suatu nilai dari suatu matriks. Dan sebenarnya untuk matriks ini sendiri itu akan kalian pelajari nanti di kelas 5 ya. Tapi sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang matriks, kita pelajari saja terkait dengan determinan ya. Jadi nanti metode determinasi ini merupakan suatu metode yang diambil dalam konsep matriks. Baik, di sini misalkan saya misalkan diketahui suatu matriks Z ya dengan ordo 3x3. Nah, ordo 3x3 di sini merupakan ordo 3x3, yaitu memiliki baris 3 dan memiliki kolom 3, sehingga bentuknya menjadi seperti ini, 3 dikali 3. Nah, kemudian untuk menentukan determinannya bagaimana? Nah, untuk menentukan determinannya di sini ada nilai A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini merupakan suatu nilainya ya. Dan untuk menentukan determinannya, maka nanti teman-teman menambahkan 2 kolom ke sebelah kanan, yaitu mengulang 2 kolom pertama tadi. Yang pertama, untuk kolom pertama tadi kan adalah A, D, G, saya letakkan di sini ya. Kemudian B, C, H itu B, E, H ya, itu saya letakkan di sebelah dari A, D, G yang di paling sebelah kanan di sini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Untuk proses operasinya ya, untuk proses mengoperasikannya nanti silahkan dikalikan secara silang ya, dikalikan secara silang dari A, E, I ini dikalikan secara silang, kemudian ditambahkan dengan B, F, G, kemudian ditambahkan dengan C, D, H ya. Nanti ketiga ini nanti dijumlahkan, kemudian dikurangkan dengan G, E, C, dikurangi dengan H, F, A, kemudian dikurangi dengan I, D, B, dan nanti hasilnya seperti ini ya. Atau dengan cara yang kedua, bukan cara yang kedua tetapi dengan konsep yang kedua seperti ini nanti bentuknya ya. Jadi untuk yang pertama yang ke bawah ya, yang berdiagonal ke bawah, nanti itu dijumlahkan dan dikurangi dengan jumlah dari diagonal yang ke atas seperti ini. Baik, gitu ya. Itu terkait dengan konsep dari determinan ya, itu yang harus dipelajari. Dan untuk lebih lanjutnya kita gunakan contoh. Saya gunakan angka di sini ya. 21 min 1 3 2 4 min 2 5 dan 7. Nah, kemudian kita ingin mencari tahu nilai Z-nya berapa ya. Kita pengen cari tahu determinan dari Z. Nah, seperti langkah yang sebelumnya tadi, untuk langkah awalnya itu adalah menambahkan 2 kolom pertama ke sebelah kanannya, sehingga untuk 23 min 2 dan 125 ini saya tambahkan di sebelah kanan. Nanti bentuknya seperti ini.
kemudian kita operasikan atau kita kalikan, yaitu untuk yang diagonal ke bawah, 3 diagonal ke bawah dikurangi dengan 3 diagonal ke atas. Sehingga untuk yang pertama 2 dikalikan 2 dikalikan dengan 7 ditambahkan dengan 1 dikalikan 4 dikalikan min 2 ditambahkan dengan min 1 dikali 3 dikali dengan 5 ya, nanti bentuknya seperti ini. Dikurangkan dengan min 2 kali 2 kali min 1 ditambahkan dengan 5 kali 4 kali 2 ditambahkan dengan 7 kali 3 kali 1. Hasilnya seperti ini ya. Kemudian ketika dioperasikan maka hasilnya adalah 5 dikurangi dengan 65, maka hasil dari determinan dari Z itu sendiri adalah 60. Gitu ya teman-teman ya. Ini terkait dengan awal mula metode determinan atau metode determinasi nanti yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan SPLTV. Kemudian saya masuk ke selanjutnya di sini. Kemudian kegunaan di dalam SPLTV seperti apa? Nah, di sini ada matriks A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3. Nah, di sini tadi merupakan angka-angka yang sebelumnya sudah kita pelajari tadi. Nah, untuk yang baris pertama ini itu merupakan persamaan pertama. Nah, nanti teman-teman kan ada 3 persamaan, sehingga ketiga persamaan itu nanti nilainya, nilai koefisiennya itu dimasukkan untuk mengganti nilai A, B, C yang ada di sini. Persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 gitu ya. Dan kemudian A di sini A1, A2, A3 itu mewakili koefisien dari X. B1, B2, B3 itu merupakan mewakili koefisien dari Y, dan C1, C2, C3 itu mewakili koefisien dari Z. Nah, nanti akan ada tambahan yaitu D1, D2, D3 itu merupakan hasil dari suatu persamaannya. Baik, kemudian untuk menentukan nilai X, Y, dan Z-nya nanti bentuknya seperti ini ya. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Kalau tadi di sini adalah di X, kita perhatikan di X dulu. Di X tadi di sini adalah A1, A2, A3. Nah, tetapi untuk menentukan nilai X, Y, dan Z tentunya nanti hasilnya mesti berbeda-beda. Sehingga nanti untuk setiap variabel yang diwakili oleh X, setiap variabel yang diwakili oleh Y, dan setiap variabel yang diwakili oleh Z itu nanti digantikan dengan hasil dari persamaannya tadi. Kalau tadi A itu mewakili X, maka A tadi diganti dengan D. Kalau B tadi mewakili Y, maka B itu nanti diganti dengan D. Dan yang terakhir adalah ketika C itu mewakili Z, maka C itu nanti diwakili dengan D atau diganti dengan D. Baik, jadi nanti bentuknya akan seperti ini ya untuk rumusnya. Dan untuk yang bagian bawah sebagai penyebut di sini nanti mengoperasikannya sama, sehingga nanti untuk proses menyelesaikannya untuk menentukan determinan setiap matriks di sini teman-teman tidak perlu mengulang 3 kali untuk yang bagian bawah gitu ya. Baik, saya gunakan contoh soal supaya lebih memahami. Baik, di sini saya ambilkan contoh soal yang ada di buku, dan kebetulan ini merupakan salah satu tugas yang kalian kerjakan kemarin ya. Baik, di sini akan saya gunakan dengan menggunakan metode determinasi, dan silahkan nanti hasil pekerjaan teman-teman dicek apakah sudah sesuai atau belum dengan hasil yang sudah saya selesaikan di sini. Baik, di sini dengan menggunakan metode matriks atau determinasi, tentukan penyelesaian dari SPLTV berikut. Nah, di sini ada 3 persamaan. Persamaan pertama yaitu min 5x ditambah 2y sama dengan min 7. Persamaan kedua yaitu 7x min 4y min 4z sama dengan min 9. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 2y ditambah 2z sama dengan 8. Baik, sebelum kita memasukkan ke rumus X, Y, dan Z nya, kita analisa terlebih dahulu. Nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ingat A tadi mewakili
X, B mewakili Y, C mewakili Z. Kemudian saya masukkan angkanya seperti ini ya. Min 5X berarti nanti A nya diganti dengan min 5, ditambah 2Y berarti B satunya nanti diganti dengan 2. Dan karena persamaan satu ini tidak mengandung variabel Z, maka untuk variabel Z itu digantikan dengan 0 atau C nya digantikan dengan 0. Begitu pula dengan variabel-variabel yang lain. Jadi nanti kalau misalkan ada salah satu variabel yang tidak ada, maka itu nanti nilainya adalah 0. Baik, langsung saja saya selesaikan untuk yang pertama. Untuk menentukan nilai X, saya masukkan rumus seperti ini ya. Kemudian untuk D1, D2, D3 saya masukkan bentuknya seperti ini ya. Dan kemudian untuk penyelesaiannya atau nanti bisa dihitung, nanti hasilnya seperti ini. Dan setelah dioperasikan nanti hasilnya adalah 1 ya. Untuk nilai X nya nanti 1. Nah, nanti silahkan dicermati ya teman-teman ya. Kemudian untuk yang Y tadi B tadi mewakili Y, sehingga B tadi digantikan dengan D di sini atau hasil dari persamaan ya, sehingga bentuknya seperti ini dan hasilnya adalah min 1. Kemudian yang terakhir adalah Z. Karena C itu mewakili Z, maka C itu diganti dengan D atau hasil dari persamaan, sehingga dapat saya selesaikan seperti ini. Dan hasil akhirnya itu adalah 5, Z nya sama dengan 5. Sehingga di dalam proses penyelesaian tadi, hasil dari X, Y, dan Z nya adalah untuk X nya itu sama dengan 1, Y sama dengan negatif 1, dan Z itu nilainya sama dengan 5. Seperti itu. Baik, mungkin teman-teman nanti kalau hasilnya berbeda dengan waktu teman-teman menggunakan metode eliminasi ataupun dengan menggunakan substitusi, mungkin ada kesalahan hitung, entah yang salah saya atau teman-teman, kita tidak tahu ya. Sehingga nanti untuk metode yang sudah saya sampaikan, nanti teman-teman bisa memilih ya. Jadi nanti ketika ujian teman-teman boleh menggunakan eliminasi, boleh dengan menggunakan substitusi, boleh menggunakan campuran, ataupun boleh menggunakan determinasi ya. Selama di sana tidak ada pengkhususan dalam menggunakan metodenya ya. Baik, seperti itu. Dan nanti untuk materinya itu akan saya sampaikan di portal, nanti silahkan dipelajari. Dan untuk materinya yaitu materi yang saya tampilkan di video ini ya. Jadi nanti kalaupun ada pertanyaan nanti bisa langsung ditanyakan kepada saya gitu ya teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat gitu ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Apabila saya dalam menyampaikan materi banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.